Atuh. Selamat sore untuk kita semua Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan hmm, mendengarkan yaitu budaya positif yang akan dibawakan oleh narasumber kita Ida Fitriani SPD dari SDN 081 Panyabungan. Baiklah, kepada Ibu narasumber, apakah sudah siap Ibu? Siap. Kepada Ibu narasumber kami persilahkan. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Ibu moderator. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara berbagi pemahaman mengenai budaya positif. Di sini perkenalkan, nama saya Ida Fitriani SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 081 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Di sini kami sebagai CGP mendapat tugas untuk membuat aksi nyata berbagi pemahaman mengenai budaya positif yang ada di modul 1.4. Baiklah, saya akan berbagi pemahaman dengan Bapak Ibu yang ada di acara room ini. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Nah, ibarat kata, coba dulu Bapak Ibu semua genggam tangan kiri, tangan kiri kita. Digenggam dulu tangan kirinya seperti ini. Nah, coba Bapak Ibu rasakan. Apakah tangan kanan yang mengontrol atau tangan kiri yang mengontrol? Tangan kanan atau tangan kiri yang mengontrol seperti ini Bapak Ibu? Coba perhatikan semuanya. Tangan kiri atau tangan kanan yang mengontrol? Tangan kanan mungkin ya. Kanan ya? Menurut Bapak Ibu yang mengontrol adalah tangan kanan ya? Iya. Adalah memegang. Coba. Jadi tangan kanan menggenggam tangan kiri. Iya, tangan kiri ya. Itu yang menggenggam tangan kanan. Yang digenggam ini tangan kiri, yang menggenggam tangan kanan. Iya, tangan kanan berarti. Ini membuka siapa Bapak Ibu? Tangan kanan kita atau tangan yang digenggam? Yang menggenggam mungkin ya. Yang menggenggam ya Bu Hamidah? Iya. Nah, di sini Yang mengontrol. perubahan paradigmanya itu ya. Nah, sekarang coba kita paling kuat kita genggam. Ini kita ibaratkan sama teman kita. Biasanya kita menggenggam, ada sebuah harta karun di sini. Kawan kita mencoba membuka harta karun yang kita miliki yang di dalam ini. Jadi
kita sebagai teman mencoba berusaha bagaimana supaya harta karun yang kita peroleh ini dibuka teman kita. Nah, tadi sama dengan yang saya ucapkan, tangan kanan menggenggam kiri. Jadi, yang punya kontrol di sini adalah tangan kiri. Ini hanya mengontrol. Tangan kanan ini hanya mengontrol. Jadi, yang punya kontrol adalah tangan kiri. Dia membuka atau menutup. Jadi, tangan kanan ini hanya sebagai pengontrol. Yang punya kontrol di sini adalah tangan kiri. Jadi, sama seperti itu, Bapak Ibu. Di dalam sekolah, kita berfungsi hanya sebagai pengontrol. Nah, yang dikontrol adalah anak didik kita. Jadi, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun kodrat anak mencapai kebahagiaannya. Jadi, tugas kita hanya menuntun. Jadi, dalam kelas itu juga, kita berfungsi sebagai pengontrol. Yang punya kontrol atas dirinya adalah siswa itu sendiri ya. Nah, di sini saya akan lanjutkan. Di sini tadi membuka sedikit pemikiran kita tentang paradigma baru. Jadi, kalau di sekolah itu juga, misalnya di dalam sekolah kita, yang punya kontrol atas diri kita sendiri adalah kita sendiri, kan Bapak Ibu? Tetapi yang mengontrol kita Bapak Ibu adalah kepala sekolah. Nah, sama seperti ini ya. Kita lanjut ya. Budaya positif di sini merubah paradigma belajar bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar atau teacher center. Guru berperan dalam menuntun murid agar mencapai kemerdekaan belajarnya sesuai kodratnya masing-masing, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pergeseran paradigma dari teacher center menuju student center. Orang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, di mana budaya positif yang mau kita terapkan di sekolah meliputi disiplin positif, nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang membuat anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Yang kedua, mengenai nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal yang kita akui secara global tanpa melihat agama, ras, suku,
kita semua mengakui adanya nilai-nilai kebajikan. Yang pertama di sini, peduli, keterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Nah, ini semua nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang ada nilai juga yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini seringkali kita masukkan ke dalam RPP kita. Kita mengharapkan anak-anak yang memiliki beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, global, kreatif, bernarsip, mandiri. Nah, ini merupakan profil pelajar Pancasila yang biasanya kita masukkan ke dalam RPP kita. Kita mengharapkan anak didik kita memiliki nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, berikutnya budaya positif yang ada yang bisa kita terapkan di perilaku manusia. Terkadang kita dalam melakukan sesuatu itu ada motivasi dalam melakukannya. Misalnya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini motivasi yang paling baik adalah motivasi yang nomor 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nomor 1 dan 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi ekstrinsik dari luar diri kita. Kadang kita dihukum oleh penghargaan. Menurut C.L. Picon, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini ada dia perbedaan antara hukuman
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Nah, di sini hukuman merupakan identitas gagal dalam budaya positif, sedangkan konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses dalam disiplin atau budaya positif. Dalam hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Nah, kita pun Bapak Ibu masih ingat ketika guru kita menghukum sewaktu masa sekolah, hukuman itu masih ada di rasa tidak nyaman itu masih ada di benak murid kita, di benak kita. Nah, jadi kalau kita Bapak Ibu sudah merasa tidak nyaman sampai sekarang, kita pun berusahalah untuk membuat anak merasa nyaman. Jadi mereka mengingat kita karena bukan hukuman, tetapi karena jasa kita. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dalam restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman, anak akan tersakiti. Dalam konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam hukuman, terjadi perilaku pasif agresif meningkat pada anak, sedangkan pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada hukuman, pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya pada restitusi. Pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Restitusi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus memompa, kamu harus membersihkan lapangan, kamu harus jam seperti itu. Sedangkan pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Dan pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Pikon. Nah, terkadang anak-anak itu melakukan kesalahan, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada dirinya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup.
Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Dan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, yang paling bagus di antara posisi kontrol guru ini adalah sebagai manajer. Nah, di sini ada sebuah video yang bisa kita tonton bersama bagaimana posisi kontrol guru antara penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer.
Halo Ibu Moderator, suaranya nggak ada. Baiklah Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Adakah seputar pertanyaan materi kita tentang materi kita untuk Bapak Ibu? Kepada Masih menonton video, Aminah. Hah? Masih videonya. Oh, masih nonton video. Berikutnya budaya positif mengenai keyakinan kelas. Nah, kita biasanya membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan universal yang ada pada daftar yang ada pada pembahasan sebelumnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengambil nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini mulai dari nilai beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, berbasis mandiri. Bapak Ibu yang saya tampilkan,
Nah, di sini kita lanjutkan dulu sebentar lagi ya Bapak Ibu. Mengenai keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya kita membuat keyakinan antara kita dengan murid di dalam kelas. Biasanya anak-anak mengajukan beberapa keyakinannya yang akan dilaksanakan di dalam kelas, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sama-sama kita setujui, sama-sama kita buat. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan positif yang mudah diingat dan harus ditempelkan di dalam kelas. Jadi setiap anak itu masuk ke kelas, anak itu bisa melihat keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Oh, ini ternyata keyakinan kelas yang sudah kami buat. Jadi anak itu mengingat kembali atau melihat, membaca dan mengingat kembali apa-apa yang boleh di dalam kelas dan yang tidak boleh di dalam kelas. Jadi dengan melihat keyakinan kelas tersebut, anak semakin ingat apa yang akan dilaksanakannya di dalam kelas. Membuat restitusi. Nah, di sini budaya positif yang terakhir adalah restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, nah misalnya anak kita terlambat, nah dia pasti punya alasan dalam masalahnya tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah ya Bapak Ibu. Kita semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kita sebagai seorang guru perlu melakukan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid kita. Langkah-langkahnya tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satu. Nah, langkah yang kedua adalah validasi tindakan salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada murid kita. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama yang kita tanyakan pada anak adalah nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati atau kita sepakati
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah peserta didik karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak atau pertanyaan yang kita buat dalam menstabilkan masalah. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Di sini bukan berarti kita membenarkan berbuat salah itu benar, tetapi pada intinya kita harus mengetahui hal apa atau kebutuhan yang mana yang mendasari anak tersebut berbuat salah. Kebutuhan apa yang belum dipenuhi anak tersebut sehingga dia melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu, Bapak sabar ya Bapak Ibu. Jaringannya lagi ada gangguan.
Bapak Ibu, ada kesalahan pada jaringan saya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita buat dalam menstabilkan masalah. Yang pertama tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Di sini bukan berarti kita membolehkan kesalahan anak itu berbuat salah. Tetapi kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang mendasari anak tersebut berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, dalam validasi tindakan yang salah, kita bisa menanyakan ini kepada anak didik kita. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kalimat yang bisa kita tanyakan pada langkah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau di sini keyakinan apa yang bisa kita yakini? Apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu saya mempunyai pengalaman atau membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Pertama, saya membagikan post-it kepada anak-anak. Setiap anak membuat keyakinan yang bisa dilaksanakan atau yang akan dilakukan di dalam kelas. Kemudian, anak-anak tersebut menempelkan keyakinannya di dalam satu tempat yang telah disediakan. Setiap anak bebas menyampaikan keyakinannya apa yang harus dilaksanakan di dalam kelas. Nah, kemudian kita mengambil keyakinan kelas mana yang akan kita pakai di dalam kelas kita. Nah, kita tempatkan di satu tempat. Anak-anak tersebut bisa membaca apa-apa saja keyakinan kelas yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Nah, berikutnya ada tahap restitusi yang saya buat di dalam kelas. Mungkin suaranya kurang jelas ya Bapak Ibu. Laptopnya mungkin kurang canggih sehingga suaranya kurang kedengaran ya.
Nah, demikian demikian tadi tadi mengenai budaya positif yang saya lakukan di dalam sekolah. Bagaimana Ibu Moderator? Saya kembalikan forumnya kepada Ibu Moderator. Mungkin karena jaringan Ibu Moderator keluar dari forum diskusi kita ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya ambil alih aja dulu ya Bapak Ibu. Adakah hal yang ingin ditanyakan mengenai berbagi pemahaman mengenai budaya? Silakan Bapak Ibu. Boleh juga berupa umpan balik. Silakan Bapak Ibu. Oh, Ibu Siti Aisyah, silakan Ibu Siti Aisyah. Silakan Bu Siti Aisyah. Langsung kita bisa menyampaikan pertanyaan kita atau umpan balik kita melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bu Aisyah. Kasih kepada Ibu Moderator yang pada saya memberikan pertanyaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Saat ini sungguh luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, Moderator, bagaimana cara mengurangi hukuman pada anak? Karena selama ini kita ketahui bahwa dengan hukuman anak mau berbuat, misalnya mengerjakan PR, tiket, dan sebagainya. Terima kasih, Moderator. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengurangi hukuman pada anak? Begitu Bu Aisyah. Cara mengurangi hukuman adalah dengan keras. Nah, mengatakan usaha keras mulai kewajiban yang ada pada masyarakat. Bisa mengambil yang berbeda. Jadi setelah kita menilai keyakinan keras tadi, instrumen hanya harus motivasi dari dalam dirinya, sehingga anak tersebut akan memiliki tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas. Bagaimana Bu Siti Aisyah? Ya Bu, tapi masalahnya dengan adanya keyakinan kelas, tapi tidak semua anak eh, masih ada juga yang melanggar keyakinan kelas. Itu bagaimana solusinya kita buat, Bu? Oh, masih ada anak yang melanggar keyakinan kelas. Berarti motivasi yang timbul dari dalam diri anak masih kurang. Anak hanya melihat motivasi yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Ini tadi Bu Aisyah. Terus yang muncul dalam dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita harus meyakinkan anak bahwa dia datang ke sekolah itu untuk apa? Nah, seperti ini nilai-nilai yang ini. Inilah yang harus kita pahamkan dulu pada anak didik kita, Bu. Nilai kebajikan inilah yang akan kita terapkan di dalam kelas kita sehingga anak tersebut terhindar dari hukuman. Jadi kalau ada misalnya dia berbuat salah, nah kita akan melakukan segitiga restitusi tadi. Memang tidak setiap kesalahan bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Tapi paling tidaknya Bu Siti, kita sudah mencoba dengan berbagai macam metode sehingga anak-anak terbebas dari hukuman. Apakah ada pertanyaan lain atau umpan balik dari Bapak Ibu? Misalnya bagaimana perasaannya setelah mendapatkan materi atau mendengar materi budaya positif. Nah, kami biasanya pada saat mengikuti program guru penggerak, kami biasa merefleksikan diri melalui 4P. Nah, misalnya bagaimana perasaannya, bagaimana apa peristiwa yang dialami, dan bagaimana tindak lanjutnya berikutnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau membuat refleksi atau umpan balik terhadap materi yang saya sampaikan? Kalau tidak ada, baiklah kita akan mengakhiri sesi berbagi pemahaman mengenai budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita Bapak Ibu, kita melakukan foto bersama dulu. Nah, silakan Bapak Ibu, dibuka layarnya. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu, silakan dibuka kembali layarnya. Kita akan melakukan foto bersama.
Ya, Bapak Ibu. Coba kita gayanya kayak mana dulu gayanya Bapak Ibu? Salam literasi. Satu. Buka lagi layarnya sekali lagi ya Bapak Ibu biar kita selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam berbagi dalam materi budaya positif. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.